Halo guys, welcome to Elita Channel. Hari ini kita akan lanjut perjalanan menuju ke Bali. Sekarang udah berada di pelabuhan Ketapang Banyuwangi nih guys. Kita udah di ferry dan dikit lagi kita akan nyebrang menuju ke Gilimanuk dan selanjutnya kita akan lanjut lagi road trip sampai ke Karangasem. Nah, seperti apa perjalanan kita? Simak dalam videoku ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Halo guys, ketemu lagi di channel aku dan masih di video lanjutan edisi perjalananku ke Bali nih guys. Kalau dalam video sebelumnya udah kalian lihat perjalananku dari Surabaya sampai ke pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, dan sekarang aku akan berbagi cerita ke kalian tentang persiapan kita untuk penyeberangan dari pelabuhan Ketapang di Banyuwangi sampai ke Bali nih guys. Seperti apa dan syarat-syarat apa aja, surat-surat apa aja yang harus disiapkan untuk penyeberangan ini, kalian bisa simak selengkapnya dalam videoku kali ini ya guys. Jadi setelah sampai di Banyuwangi, kami pun membeli tiket untuk penyeberangan secara online nih guys. Jadi kalau sebelumnya penjualan tiket itu di pintu masuk, untuk sekarang ini dan mungkin sejak masa pandemi ya, pembelian tiketnya itu dilakukan secara online dan nggak perlu khawatir karena banyak loket-loket yang menjual tiket online untuk penyeberangan dengan kapal feri nih guys. Di sini kami membeli tiket seharga 165.000 untuk kendaraan kami. Setelah membeli tiket dan menyiapkan surat-surat yang dibutuhkan seperti antigen, kartu vaksin, dan juga aplikasi Peduli Lindungi, kita pun bersiap-siap untuk masuk ke area penyeberangan. Tapi ternyata kita belum boleh masuk guys. Dan disinilah terjadi yang namanya keribetan guys. Ternyata di masa PPKM ini ada terjadi perubahan peraturan lagi nih guys. Jadi semua surat-surat yang udah kita siapkan itu harus distempel terlebih dahulu sebelum kita masuk ke area penyeberangan. Dan untuk mendapatkan stempel tersebut kita harus keluar lagi dari pelabuhan dan menuju ke tempat terminal bus yang jaraknya kira-kira 1,5 kilometer dari pelabuhan ini, dan kita harus ke sana nih guys untuk mendapatkan stempel tersebut. Dan sampai di sini kita pun harus mengantri lagi cukup lama untuk mendapatkan stempel tersebut nih guys. Bayangin aja ketika sampai di sini semua penumpang tuh udah pada ngantri untuk mendapatkan stempel. Jadi di sini kita udah harus menyiapkan surat-surat antigen, surat vaksin, juga KTP untuk distempel di sini, baru kita boleh kembali lagi ke pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan penyeberangan. Ya, Pak. Siang, manajer cek rapid sama vaksin tuh. Itu sudah tuh. Udah. Vaksinnya ada? Vaksin ya? Oh, Oke. harus vaksin juga ya? Kartu ya? Tiket kartunya. ada? Oh, tiketnya. Aku di dalam HP sih. Oh, aku lo enggak punya kartu. Jadi seperti itu ya guys untuk prosedur penyeberangan di masa PPKM ini. Emang sedikit ribet sih, apalagi kita juga kurang memahami ya untuk peraturan yang baru ini. So rasanya tuh jadi bolak-balik gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga peraturan ya. Kita harus mentaati dan mengikuti sesuai peraturan yang berlaku. Dan kita pun gak akan tahu sampai kapan peraturan seperti ini akan diberlakukan, karena emang di masa pandemi ini ada beberapa peraturan-peraturan itu yang terjadi mengikuti dengan keadaan dan situasi. Jadi ketika terjadi situasi yang darurat, maka peraturan tersebut mungkin akan lebih diperketat lagi ya guys. Yang pasti kita nikmatin aja setiap proses dan setiap rules yang diberlakukan untuk proses perjalanan kali ini. Walaupun hari semakin sore, ya udahlah kita lanjutkan lagi perjalanan untuk menuju ke Pulau Bali. Oh iya guys, di masa PPKM ini jam beroperasi kapal feri untuk penyeberangan ini jadi terbatas ya guys. Kalau biasanya 24 jam,
Tapi ketika masa PPKM ini jadi berubah dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi untuk melakukan perjalanan penyeberangan sebisa mungkin jangan sampai kelewatan jamnya, karena jam penjualan tiket pun terakhir itu jam 5 sore guys. Jadi kalau kita telat datangnya, bisa-bisa kita harus nginep semalam di Banyuwangi dan baru bisa nyebrang keesokan harinya. Jadi guys, buat kalian yang akan melakukan penyeberangan ke Bali dalam waktu dekat ini, kalian harus memperhatikan baik-baik jam keberangkatan kapal feri ini guys, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam aja. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam kapal feri dan aku ingin jalan-jalan keliling-keliling nih guys. Pengen lihat-lihat situasi dari atas kapal feri ini. Mumpung hari ini penumpangnya nggak terlalu banyak dan nggak rame, so kapal ini serasa jadi milik sendiri deh. Oke guys, simak terus videoku sampai selesai ya. Setelah 45 menit, nyampe lah juga kita di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Seneng banget rasanya guys. Dan hari ini cuaca cukup cerah, walaupun ketika sampai kita udah cukup sore ya guys. Di sini udah jam setengah 4 sore waktu Bali atau waktu Indonesia bagian tengah. Dan kita kemudian lanjutkan perjalanan lagi. Kali ini kita akan menuju ke Karangasem guys, karena kita akan nginep di Karangasem dan akan mengeksplor area Karangasem. So kita dari Gilimanuk ini langsung meluncur ke arah Karangasem. Tapi sebelum kita keluar dari pintu pelabuhan ini guys, ada satu prosedur lagi yang harus kita lakukan nih guys. Maaf, baru cek SIM SNK, kemudian untuk validasi rapidnya mbaknya turun di bawah rapid, vaksin sama KTP. Di sini SIM sama SNK aja. Oh iya. Jadi nggak bisa langsung jos terus ya guys, kita harus berhenti dulu. Dan salah satu penumpang itu harus turun untuk masuk ke dalam dan harus memvalidasi surat-surat dan dokumen-dokumen yang udah kita bawa sebelumnya. Jadi di sini kita harus kembali menyiapkan surat-surat antigen, vaksin dan juga KTP untuk divalidasi di sini nih guys. Kalau sudah divalidasi baru kita boleh keluar dari pelabuhan ini dan melanjutkan perjalanan. Jadi seperti itu ya guys prosedur untuk penyeberangan dari Banyuwangi ke Bali, yang menurut aku sih emang sedikit ribet ya guys, karena harus pakai stempel segala, terus harus divalidasi lagi. Tapi itulah peraturan yang harus dilakukan di masa PPKM ini dan harus kita perhatikan ya guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin juga dalam waktu dekat ini akan melakukan perjalanan ke Bali, jangan kaget nantinya karena prosedurnya seperti itu. Jadi ada beberapa kali pengecekan surat-surat yang kita bawa. Well, akhirnya setelah semua proses ini dan itu selesai juga, kita pun kembali melanjutkan perjalanan nih guys. Wah, kalau dilihat dari sini ya jalannya itu becek-becek gini. Kayaknya Bali beberapa hari belakangan ini diguyur hujan ya guys. Dan kita pun jadi takut jangan-jangan nanti selama liburan di Bali dan hujan terus, yang ada kita nggak bisa jalan-jalan dan eksplor kemana-mana nih guys. Wah, kita cuman bisa berdoa semoga aja selama kita jalan-jalan di Bali cuaca bersahabat ya guys. Seneng banget rasanya akhirnya nyampe juga kita di Pulau Bali.
Dan kali ini guys, aku dan sahabat-sahabatku kita akan mengeksplor beberapa area di Pulau Bali. Terlebih adalah tujuan kita kali ini ke kawasan Bali Timur nih guys. Jadi kita akan mengeksplor area Karangasem Bali dan seperti apa suasana di sana dan kemana aja tempat-tempat yang aku eksplor selama di Karangasem ini akan aku share, akan aku bagi buat teman-teman semuanya di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu keep in touch ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan di sini guys, kami akan mampir dulu untuk membeli ayam betutu Gilimanuk nih guys. Jadi kalau ke sini kita tuh wajib banget untuk mampir membeli ayam betutu khas Gilimanuk. Lokasinya itu nggak terlalu jauh dari pelabuhan Gilimanuk dan di kawasan ini banyak banget resto-resto yang menjual ayam betutu khas Gilimanuk ini guys. Kalian bisa pilih sendiri di kawasan ini. Dan kalau kami sih favoritnya adalah Bu Lina ini karena sambelnya itu banyak dan mantep rasanya. Oke guys, setelah membeli ayam betutu, kita pun melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke Karangasem. Jadi masih cukup jauh nih guys. Dari sini untuk sampai ke sana itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 4 atau 5 jam lagi baru sampai di sana. Dan yang pastinya ketika sampai di sana itu kita pasti udah gelap dan udah malam sih guys. Apalagi kami juga masih harus mencari-cari lokasi jalan menuju ke tempat villa kami akan menginap guys. Jadi di sini kami tuh hanya mengandalkan Google Maps aja dan semoga nggak pakai acara nyasar-nyasar segala ya guys. Karena kalau pakai nyasar segala alamat bakal kelamaan lagi kita di jalan nih. Oke guys, makasih udah nonton videoku sampai selesai ya guys. Untuk next video aku akan nge-review ke kalian villa tempat kami menginap di Karangasem Bali nih guys. Seperti apa suasana di villa tersebut, yang mana villa itu adalah villa yang favorit kami yang udah kami idam-idamkan untuk nginap di situ nih guys, karena view-nya itu bener-bener cakep banget. Suasananya itu bener-bener suasana pedesaan, kita bener-bener back to nature dengan view gunung dan juga sawah-sawah yang hijau dan cakep banget guys. Nah, villa apa yang kami tempati selama berada di Karangasem dan seperti apa suasana di sana, kalian bisa simak dalam videoku selanjutnya ya guys. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke guys, tetap semangat, sehat selalu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.